Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Salawat dan salam juga kita hadiahkan untuk manusia paling sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat milenial, IDN Times kembali lagi bersama saya Zaki Mirza di sore-sore berkah. Berkah terus, Masya Allah. Masa pandemik ini memang ujian bagi kita. Tapi kita tidak sadar bahwa ternyata di balik ujian itu Allah punya sesuatu. Di balik musibah Allah punya hadiah. Nah, ini nih yang sulit kita cerna, yang sulit kita cari. Hadiah apa di balik musibah? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah berbicara kun fayakunnya Allah, la ilaha illallah. Manusia manapun sehebat apapun, sekaya apapun tidak bisa mengingkari itu. Ketika kita sebelum masa pandemik merasa bangga bahwa bisnis kita adalah satu-satunya bisnis yang tidak akan tumbang sampai kiamat. Tubuh kita sehat, kuat, muda. Tapi Allah utus makhluknya yang paling kecil, COVID-19. Oh, merusak semua tatanan sosial. Banyak orang yang meninggal dunia. Artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Innaka lan tahriqal ardh. Orang yang sombong ditantang sama Allah. Apakah kalian bisa menembus bumi? Walan tablughal jibala tula. Orang yang sombong kata Allah tidak akan mampu berdiri tegak seperti tegaknya gunung-gunung yang aku tancapkan. Begitu kata Allah. Maka efek dari pandemi ini banyak. Termasuk pada akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan, regulasi. Bagaimana sikap kita terutama dalam urusan ibadah. Baik, kita kembali kepada satu kaidah yang disampaikan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa atiur rasul. Ada 3 hukum yang harus kita taati. Yang pertama, atiullaha. Taatlah kepada Allah. Yang kedua, wa atiur rasul. Juga taatlah kepada Rasul. Dalam kalimat taat kepada Allah dan Rasul, dua-duanya dengan kalimat ati'u. Taatlah, taatlah. Tapi ada aturan ketiga yang harus kita taati. Wa ulil amri minkum. Undang-undang, aturan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan kalimat taat. Artinya ketika kita taat, patuh terhadap aturan pemerintah, maka taat itu tidak sebesar patuh kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada hal-hal yang harus kita pertanyakan kebijakannya sah-sah saja. Tapi kalau sudah urusan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, sam'an wa ta'atan. Kita taat dan ngikut karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Regulasi sudah berlaku, taraweh dijaga jarak, harus pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Nanti sholat id pun seperti itu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika ada aturan kemudian kita taraweh di rumah? Apakah boleh? Saya ajak teman-teman semua guys buat kita flashback. Baginda Rasulullah SAW di zamannya beliau sholat taraweh pada awalnya di masjid. Nah, ketika Rasulullah sholat berjamaah di masjid, semakin malam kok semakin banyak yang bertambah. 2 orang masuk, besoknya 5 orang, semakin penuh. Rasulullah khawatir kalau sholat tarawih pada akhirnya dianggap oleh umat Islam sebagai sholat yang wajib. Akhirnya Rasulullah lebih memilih untuk sholat tarawih di rumah dengan sendiri. Artinya dalam keadaan yang mendesak, darurat, terbentur dengan aturan, maka sholat tarawih adalah sesuatu yang dibolehkan ketika kita lakukan di rumah. Dengan catatan, nah ini ada garis bawah. Apa guys catatannya? 1, tetap lakukan berjamaah. Ajak istri, ajak suami, anak-anak yang jomblo, ikut berjamaah sama orang tuanya. Kemudian juga ajak keponakan saudara berjamaah di rumah. Silahkan sholat tarawih di rumah tapi usahakan berjamaah. Yang kedua, boleh tarawih di rumah, kesempatan untuk membaca Al-Quran lebih panjang. Kalau di masjid mungkin akhirnya banyak ngobrol karena bulan puasa, waktu banyak kosong. Tapi di rumah
Kita bisa sholat berjamaah taraweh, kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran juga berjamaah. Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, bulan Ramadan yang dibatasi sholat berjamaah tarawehnya ini, semoga tahun ini selesai, dan Ramadan yang akan datang dan seterusnya, COVID-19 hilang dari atas muka bumi ini. Dan kita sudah bisa beribadah selayaknya dulu kita beribadah sebelum datangnya virus COVID-19. Hikmahnya adalah kita ini makhluk lemah, tidak bisa apa-apa. Sekuat apapun aturan pemerintah, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan kalaupun tidak berjamaah di masjid, kita bisa berjamaah di rumah. Dan itu tidak mengurangi pahala kita sholat berjamaah. Kalaupun Idul Fitri ternyata kita tidak sebebas dulu sebelum masa pandemi. Tapi mudah-mudahan silaturahim kita lewat digital, lewat Zoom, itu juga tidak mengurangi pahala layaknya kita bersilaturahim dari rumah ke rumah saudara kita, teman, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan. Maka muliakan diri kita dengan terus istiqomah beribadah. COVID-19 boleh datang, silahkan hadir. Mudah-mudahan cepat hilang. Tapi istiqomah tidak boleh luntur. Karena bagaimanapun yang Allah nilai itu bukan hanya ibadahnya, tapi konsistensi kita dalam menjaga ibadah. Apakah istiqomah atau tidak? Semoga ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan Ramadan tahun ini walaupun di situasi masih pandemik, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, mengumpulkan investasi akhirat, meraih bahagia tidak hanya di dunia, tapi sampai di ukhrawi nanti. Semoga bermanfaat. Kembali lagi nanti bersama saya Zaki Mirza, tentunya masih di program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.